Ya, kalau kita bicara sisi keadilan, tentu dari sisi korban, tentu saja tidak ada hal-hal yang bisa meringankan. Itu tidak menyentuh sisi keadilan. Itu tergantung hakim ya, hakim yang nanti tentukan. Tapi undang-undangnya tertutup. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan pelaku AG di kasus penganiayaan David Ozora akan menjalani sidang secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. AG menjadi pelaku pertama yang berkasnya dilimpahkan untuk disidangkan. Peluang para pelaku penganiayaan David Ozora mendapat keringanan hukuman lewat upaya restoratif justice kian tertutup setelah ayah David menarik pemberian maaf. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menyatakan tidak ada hal yang meringankan para pelaku, sehingga hukuman maksimal pantas untuk pelaku penganiayaan David Ozora. Ya, kalau kita bicara sisi keadilan, tentu dari sisi korban, tentu saja tidak ada hal-hal yang bisa meringankan. Itu tidak menyentuh sisi keadilan. Kemudian kepada keluarga, masyarakat luas juga. Video yang tersebar itu kan sungguh-sungguh sangat keji ya, sehingga saya rasa dari sisi keadilan kalau ini bisa memiliki unsur untuk meringankan, saya rasa itu keliru sekali begitu. Jadi kita yakin tidak ada unsur-unsur yang mampu meringankan pelaku ini, baik dari. Andai kata maaf dari ayah David tak ditarik, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, upaya restoratif justice belum tentu dikabulkan. Hukuman yang diberikan kepada para terdakwa pun jangan sampai ringan, terkecuali AG yang tergolong anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, kalau kembali Mario Dendi dan Sam itu adalah tindak pidana biasa, Mbak, peradilan biasa. Sehingga ini harus memberikan suatu aspek deteren. Oleh karena itu ya pidananya maksimal. Maksimal seperti yang diancamkan dalam pasal 355, 15 tahun. Gitu Mbak, ini harus diperhatikan sehingga jangan sampai ke depan anak-anak yang baru lepas anak itu melakukan kejahatan yang semau gue. Aspek pidana sebagai aspek deteren untuk para calon-calon tersangka yang melakukan penganiayaan berat seperti ini. Jadi jangan sampai ringan, kecuali AG lah. AG memang separuh dari ancamannya karena masih anak. Itu yang harus dibedakan, konsep anak dan konsep bukan anak. Memasuki hari ke-33, David Ozora masih dirawat di ICU rumah sakit. Melihat kondisi David, keluarga pun berharap pelaku penganiayaan harus mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan Kompas TV. Mengenai sidang tertutup untuk umum untuk terdakwa atau anak yang berkonflik dengan hukum, itu jelas ketentuannya adalah dilakukan secara tertutup untuk umum. Kami ingatkan bahwa kita sebagai negara telah meratifikasi konvensi hak-hak anak, Covenant on the Right of the Child itu kan, dengan melalui Kepres tahun 90. Artinya setelah itu kemudian kita harus menghormati perlindungan, memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berhadapan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana. Karena di sana ada kepentingan masa depan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dan itu kemudian di dalam Undang-Undang SPP akan ada 11 azas yang melatar belakangi bagaimana anak-anak itu ketika berhadapan dengan hukum, ada 11 azas. Di antaranya juga diterjemahkan selanjutnya menjadi dasar hukum. Mantan pacar Mario Dandi, AG 15 menjadi saksi pertama yang diperiksa dalam sidang kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 dengan terdakwa Mario Dandi Satrio 20 dan Sanel Lukas 19 hari ini. Persidangan pun digelar tertutup. Dua saksi lainnya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU hari ini ialah Kriswanda Oliver 37 dan Rafael Benitez 19. Keduanya akan diperiksa setelah AG. Sebagai informasi, persidangan itu digelar di ruang sidang utama Prof. Umar Seno AJPN Jaksel. AG, Kriswanda, dan Rafael Benitez sempat dihadirkan bersama di persidangan. Mereka mengucapkan sumpah secara bersama. Kemudian, sidang digelar tertutup untuk pemeriksaan AG. Dakwaan Mario Dandi. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora atau David.
Jaksa menyebut perbuatan Mario dilakukan bersama Sane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sane dan anak berinisial AG. Penganiayaan yang dilakukan Mario adalah dengan melakukan tendangan berulang kali ke kepala David. Akibat penganiayaan ini, David sempat mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit. Ayah David, Jonathan, mengatakan David mengalami amnesia akibat penganiayaan tersebut. Sementara, AG telah divonis 3,5 tahun penjara dan telah dieksekusi. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Artinya di lain sisi, undang-undang hukum acara menghendaki dan mewajibkan sidang dilakukan secara tertutup. Di satu sisi, dari keluarga korban maupun dari publik barangkali menghendaki adanya transparansi proses persidangan, kan begitu. Betul. Sebenarnya dalam konteks sidang yang tertutup untuk umum, itu kan di sana kan ada hakimnya, kemudian ada panitera penggantinya, kemudian ada jaksa penuntut umumnya, kemudian wajib hadir anak sebagai anak berkonflik dengan hukum, didampingi orang tuanya, wajib itu, didampingi dengan penasihat hukumnya, wajib juga. Kemudian dari pembimbing pemasyarakatan wajib juga. Jadi kehadiran mereka itu wajib. Keluarga korban bisa hadir berhadapan dengan bisa. Oke. Bisa hadir ya, Pak ya? Ya. Bahkan dalam beberapa praktek hakim anak itu justru mewajibkan dari pihak korban ikut menyaksikan persidangan. Artinya kekhawatiran untuk persidangan yang tertutup untuk umum itu dalam tanda kutip tidak transparan. Dari konteksnya ini adalah Pak Juyanto, tertutup untuk umum, tidak bisa diekspos oleh publik ya, sederhananya kayak tidak bisa diliput lah oleh media. Begitu ya. Tapi pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga korban, penasihat hukum itu juga akan hadir ya. Kemudian nanti pada saat pemeriksaan saksi ataupun korban, AG nanti dihadirkan secara langsung atau seperti apa dalam sidang tertutup ini, Pak? Ya, sesuai dengan syarat berlakunya sidang yang tertutup untuk umum tersebut, tentu baik pemeriksaan saksi-saksi, kemudian bukti-bukti lainnya tentu dilakukan secara tertutup juga. Nah, jangan lupa kontrol terhadap sidang yang tertutup umum tersebut pada saat pembacaan putusan itu harus dilakukan secara terbuka. Oke, biasanya dalam persidangan itu ada mengkonfrontir antara saksi dengan pelaku begitu. Apakah dalam sidang tertutup, terlebih ini adalah pelakunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, apakah ini juga dilakukan atau tidak? Sama untuk acara pembuktian, nanti kan keterangan saksi nanti dimintakan tanggapan dari terdakwa itu sendiri, dalam hal ini anak atau korban sendiri kan didengar keterangannya di persidangan, kan begitu. Dari keluarga korban juga didengar keterangannya di persidangan, nanti juga ditanyakan tanggapan daripada terdakwa itu sendiri. Baik, terakhir penegasan, berarti kekhawatiran keluarga korban bahwa dengan adanya sidang tertutup ini tidak ada transparansi dan juga tidak ada keadilan di sana terbantahkan ya? Tidak perlu khawatir ya, begitu ya Pak Juyanto ya? Tidak perlu khawatir, nanti di dalam putusan itu kan dibacakan terbuka untuk umum, itu kan pasti di dalamnya putusan itu kan dari berita acara dan kemudian acara pembuktian, keterangan saksi dan sebagainya, pertimbangan itu kan bisa dilihat itu apakah di sana ada hal-hal yang dikhawatirkan atau tidak, nanti bisa dilihat, bisa dikontrol oleh publik nanti. Dan PN Jakarta Selatan pasti akan concern dalam hal ini untuk memperhatikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat kita agar pemeriksaan ini berjalan secara transparan.